Selamat siang kepada Bapak Dr. Komang Sudarma dan rekan-rekan kelas Teknopreneur Pendidikan. Di sini saya akan membawakan bisnis plan saya, yang dimana sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gustiayu Prayoningsih, dengan eh, yang akan saya bawakan yaitu mengenai bisnis Aira Balik Kebaya. Nah, latar belakang di sini saya memilih bisnis ini yaitu di mana kebaya dan kamen merupakan pakaian tradisional bagi para wanita di Indonesia, khususnya Bali, Jawa, dan Sumatera yang telah dikenal atau di kancah di internasional, dan kebaya menjadi bagian utama bagi kepribadian wanita Indonesia sebagai busana identitas bagi nilai tradisional. Kemudian karena di Bali juga merupakan budaya yang terkenal dengan adat istiadatnya, di mana kebaya dan kaman merupakan busana yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakatnya. Nah, dengan kehidupan ini, khususnya masyarakat Hindu di Bali, hampir setiap hari menggunakan kebaya dan kaman. Nah, kemudian saat ini juga telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018, di mana tentang pemakaian busana adat pada hari Kamis, serta Hari Raya Purnama dan Tilem, yang mana menyebabkan semakin gencarnya orang-orang Bali membeli kebaya. Kemudian, maka dari itu saya ingin membuka sebuah bisnis yang bergerak di bidang fashion khususnya, yaitu di bidang kebaya dan kamen yang saya namakan dengan Aira Bali Kebaya. Nah, di sini tujuan saya mendirikan bisnis tersebut tentunya yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual, kemudian mempermudah masyarakat dalam mencari kebaya dan kamen, dan yang terakhir yaitu membudayakan masyarakat dalam menggunakan kebaya dan kamen yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Nah, kemudian pemilihan objek usaha ini, di mana saya memilih perusahaan ini untuk saya jadikan motivasi saya, yaitu kebaya dan kamen merupakan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Jadi mangsa pasar dalam usaha ini juga sangat menjanjikan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, dan ibu-ibu sosialita yang lainnya. Nah, kemudian dengan kemajuan zaman saat ini, masyarakat selalu ingin berinovasi dan berkreasi. Jadi saya mencoba untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian usaha ini merupakan salah satu cara yang dapat saya tempuh untuk bisa melestarikan nilai-nilai yang ada pada busana adat Bali. Di mana profil perusahaan di sini, Aira Bali Kebaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion, khususnya kamen dan kebaya. Nah, Aira Bali nanti akan menjual berbagai jenis kamen dan kebaya yang tentunya berkualitas tinggi dan harga yang menyesuaikan. Untuk itu, Aira Bali telah bekerjasama dengan beberapa pemasok kain terbaik di Bali maupun di luar Bali untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan bermutu tinggi. Nah, nama Aira Bali di sini berasal dari nama pemilik usaha sendiri, yaitu saya, Ayu Prayuningsih, di mana yang AY yang saya gunakan ada berasal dari nama Ayu, dan Ra berasal dari nama saya sendiri, Prayuningsih. Kemudian, Aira Bali akan menjual berbagai jenis kamen mulai dari songket hingga sutra. Nah, Aira Bali juga akan menjual kebaya-kebaya modifikasi yang digunakan dalam acara-acara seperti graduation, pernikahan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian perusahaan atau toko yang akan saya eh, rancang ini akan berencana terletak di Jalan Akasia 16 Denpasar Timur. Kemudian adapun visi dan misi dan moto perusahaan
atau toko yang akan saya bangun, di mana visinya yaitu menjadikan perusahaan perdagangan terkemuka yang unggul dalam kinerja, sumber daya, dan pelayanan serta mampu menguasai minimal 45% pasar kebaya di tahun 2025. Kemudian misinya ada menyediakan kamen dan kebaya yang berkualitas tinggi, membangun jaringan pemasaran dan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian meningkatkan nilai perusahaan dengan membentuk SDM yang memiliki integritas dan komitmen tinggi, kemudian membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal. Nah, kemudian moto saya di sini saya membuat yaitu Crazy Things Inside, di mana kualitas-kualitas yang akan produk yang akan dikembangkan oleh Aera Bali memang mempunyai kualitas yang bagus, kualitas yang tinggi, dan bermutu. Kemudian peluang bisnis, di mana peluang bisnis dari bisnis ini yang pertama yaitu di era sekarang hampir semua masyarakat mengenakan kebaya, baik itu pada upacara adat maupun dalam upacara keagamaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Bali tidak lepas dari adanya upacara adat, istiadat maupun acara keagamaan lainnya. Nah, kemudian dijualnya produk-produk yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka akan sangat menarik minat konsumen untuk berbelanja di toko yang akan kami buka. Nah, kemudian para generasi milenial saat ini banyak yang mencari kebaya sesuai dengan model yang mereka inginkan, seperti mereka custom, mereka membuat sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang paling akan membuat berkembang bisnisnya ini di mana sejak diberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang pemakaian pakaian adat pada hari Kamis serta hari raya-raya lainnya seperti Purnama, Tilem. Nah, di sana juga membuat peluang usaha menjadi semakin besar, terutama di kalangan siswa sekolah, di kalangan mahasiswa, dan juga di kalangan pegawai negeri sipil ataupun instansi lainnya yang terkait, di mana mereka harus mengikuti regulasi maupun peraturan yang dibuat pemerintah dengan menggunakan baju adat. Kemudian ada pun tentunya resiko bisnis dari yang akan saya kembangkan, yang di antaranya yang pertama yaitu kompetitor, mana itu pesaing, yang kedua itu kenaikan harga bahan baku yang akan mempengaruhinya, kejenuhan pasar, kehilangan kepercayaan konsumen, kemudian terjadinya bencana alam maupun kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini seperti pencurian di toko, mungkin ada kecurangan-kecurangan fraud-fraud yang terjadi di toko dan sebagainya. Nah, kemudian deskripsi produk yang akan saya kembangkan. Nah, di dalam usaha yang akan saya kembangkan ini, saya menjual dua jenis produk yaitu kebaya dan kamen, di mana kamen adalah sebuah kain yang berukuran 200 dikali 125 cm, dan ada berbagai jenis kamen diantaranya seperti kamen songket, kamen endek, kamen sutra, dan juga kamen batik, di mana kamen memiliki berbagai warna dan biasanya dalam satu lembar kamen akan terdapat banyak warna dan berbagai motif. Nah, sedangkan kebaya yang akan saya kembangkan dan saya akan jual yaitu kebaya dengan pakaian khas yang dipakai oleh wanita Bali pada saat upacara, seperti berbentuk seperti kemeja ataupun lengan panjang dan memiliki banyak warna namun berbeda dengan kamen. Jadi pada kebanyakan kebaya biasanya akan terdapat satu warna dalam satu kebaya. Jadi nanti mungkin akan banyak dikembangkan motif-motif kebaya seperti kain-kain yang bisa menjadikan warna pada kebaya tersebut. Dan kemudian keunggulan produk, di mana keunggulan dari produk yang saya jual di sini yang terletak yaitu pada kualitas produk yang ditawarkan. Nah, di mana Aera Bali akan memproduksi sendiri kebaya-kebaya yang akan dijual
Dan untuk Kamen, Area Bali juga akan mengambil dari produsen-produsen Kamen terbaik dan terpercaya di Bali. Biasanya toko-toko kebaya menjual kebaya yang sudah jadi atau mengambil dari supplier. Nah, tetapi Area Bali di sini menjual produknya berdasarkan pesanan dari konsumen, dan sebelum menjahitkan kain kebaya tersebut, penjahit akan mengukur badan konsumen agar ukurannya pas. Nah, tetapi jika ada pelanggan yang ingin membeli kebaya jadi, kami juga akan menyediakannya. Kamen dan kebaya yang kami jual juga tentunya kualitasnya sangat bagus. Dengan menjual berbagai jenis kain seperti songket, endek, batik, dan sutra secara tidak langsung, juga kami ikut serta dalam berpartisipasi dalam melestarikan budaya Bali. Nah, selain itu juga kami juga membantu produsen-produsen kecil dengan membeli kain endek yang mereka tawarkan. Jadi selain melestarikan budaya yang ada, kami juga membantu orang lain seperti kami membantu masyarakat-masyarakat kecil yang membuat produksi-produksi Kamen seperti endek. Memang endek berada di endek yang asli, memang berada di endek Sidemen, di mana di sana juga tempat produksinya kain-kain Bali. Nah, kemudian analisis pasarnya, nah target konsumen Era Bali di sini merupakan kalangan pelajar, pegawai negeri sipil seperti yang dikatakan tadi, di mana pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh gubernur, di mana harus menggunakan pakaian adat pada hari Kamis. Jadi pegawai dan instansi lainnya itu akan mengikuti peraturan tersebut, sehingga sasaran pasar atau target konsumer di sini juga tentunya para pegawai negeri sipil maupun pegawai-pegawai instansi lainnya. Nah, harga yang ditawarkan juga sesuai dengan kualitas produk yang didapatkan oleh konsumen. Jadi melalui target konsumen di atas, saya sebagai owner Aira Bali berharap bisa ikut serta dalam menegakkan peraturan dalam menggunakan baju adat seperti Kamen dan kebaya sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Nah, misalnya pada saat ke pura yang harus menggunakan kebaya lengan panjang dan Kamen yang tidak memiliki belahan panjang sampai lutut. Sedangkan pada saat acara seperti acara pernikahan, resepsi maupun kondangan bisa memakai kebaya yang telah dimodifikasi dengan beragam motif dengan penambahan payet-payet maupun kain yang lainnya. Nah, selain dengan adanya analisis target pasar, di mana adanya strategi dengan menggunakan analisis SWOT, yang pertama yaitu ada strength, kekuatan, di mana terletak pada pusat kota. Di sini lokasi tokonya, harganya yang sesuai, memiliki banyak pilihan model dan produk, tersedia ukuran yang besar, maksudnya segala jenis ukuran disediakan, dan kita juga mendukung produk-produk lokal yang berkualitas. Nah, kemudian weakness, kelemahan dari usaha ini, mungkin perusahaan belum terlalu dikenal oleh banyak kalangan, jarang tempat produksi yang cukup jauh. Tempat produksi di sini, saya jarak produksi di sini mungkin saya akan mencari tempat tidak langsung dengan tokonya. Nah, kemudian opportunities, peluangnya seiring masyarakat memakai kebaya membuat usaha ini berjalan dengan lancar, lalu lintas yang tidak begitu padat di daerah dan pasar sehingga memudahkan orang untuk mengakses toko. Nah, kemudian yang terakhir adanya threats atau ancaman, di mana berbagai ancaman seperti satu, kenaikan harga bahan pokok, kemudian pertumbuhan penjualan yang lambat, terus banyaknya pesaing, kemudian perubahan gaya hidup akan mempengaruhi ancaman-ancaman tersebut. Kemudian strategi pemasaran di sini menggunakan marketing mix, yaitu ada 7P, di mana marketing mix merupakan strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan, di mana strategi tersebut digunakan dengan menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix sendiri. Strategi ini dapat menjadi kesatuan yang luar biasa bermanfaat bagi bisnis kita apabila kita dapat menjalankan keseluruhan teknik marketing mix tanpa terkecuali. Nah, dan juga memiliki tingkat kontinuitas pelaksanaannya yang bagus. Nah, kontinuitas tersebut berarti
keseluruhan strategi yang terdapat di dalam marketing mix itu terus-menerus diterapkan. Jadi evaluasi hasilnya, perbaiki lagi ke depannya apabila ada kekurangan yang terdapat di penerapan sebelumnya, terus-menerus ditingkatkan hingga mencapai target pemasaran seperti yang diinginkan. Nah, yang pertama marketing mix yaitu produk atau barang, di mana Era Bali di sini akan menjual kamen seperti sutra, endek, songket, dan batik, serta baju seperti brokat, kimono, kain rangrang, dan kebaya modifikasi lainnya. Nah, Era Bali di sini juga akan membuka order jika ada pelanggan yang ingin menjahit kebayanya langsung di tempat kami. Nah, kemudian price atau harga, di mana persaingan dalam dunia fashionnya semakin lama semakin berat. Oleh karena itu, Era Bali harus membuat strategi untuk bisa bersaing dengan lawan bisnisnya. Harga yang ditawarkan Era Bali sangat terjangkau dan bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, berikut adalah daftar harga yang ditawarkan oleh Era Bali. Nah, di sini Era Bali akan menawarkan berbagai jenis kamen dan kebaya seperti kamen batik dengan price yang tertera di sini. Kemudian ada promotion atau promosi, di mana Era Bali melakukan promosi melalui dua metode, yaitu dua metode online dan metode offline. Metode online di sini merupakan metode pemasaran seperti yang kita pasarkan melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan kemudian yang media promosi offline merupakan media yang digunakan tidak menggunakan online seperti mulut ke mulut, mungkin kemudian brosur atau yang lainnya. Dan kemudian place atau tempat atau lokasi, di mana pemilihan lokasi bisnis di sini merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan pertimbangan yang sangat matang, di mana lokasi merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan dalam keberlangsungan usaha yang kita jalankan. Nah, dengan memilih lokasi bisnis yang tepat, tentunya juga akan membuat usaha akan berjalan dengan baik. Nah, Era Bali di sini memilih lokasi di tengah-tengah kota, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang ramai dan strategis dan mudah diakses untuk semua kalangan. Nah, kemudian selanjutnya ada people, itu tenaga kerja atau sumber daya manusia, di mana manusia di sini merupakan seperti karyawan yang ada di toko. Jadi karyawan dari Era Bali harus ramah, memberikan pelayanan yang sopan, memiliki kinerja yang bagus sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada konsumen. Nah, hal ini bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk di Era Bali. Kemudian ada proses, di mana di dalam proses produksi, Era Bali memproduksi atau menjahit sendiri kebaya-kebaya yang akan dijual, namun tidak begitu dengan kamen. Nah, kamen-kamen yang akan dijual oleh Era Bali tersebut berasal dari pengrajin-pengrajin lokal di Bali yang proses pembuatannya masih dengan cara manual, kecuali batik yang sudah menggunakan cat batik. Di mana dengan penjualan produk lokal Bali diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dengan produk-produk yang berkualitas. Nah, yang terakhir itu ada physical evidence, di mana tempat atau toko kami akan terdiri dari dua buah ruangan, yang dimana ruangan utama yang berukuran 5x5 meter dan satu gudang kecil yang berukuran 2x2 meter, serta memiliki halaman depan yang difungsikan menjadi tempat parkir. Nah, di mana toko kami akan didesain sebaik mungkin dan semenarik mungkin untuk menarik perhatian pelanggan dan membuat pelanggan tersebut nyaman berada di toko kami dan tidak merasa terganggu akan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Nah, di sini ada sedikit cost atau permodalan atau modal yang dikeluarkan dan beberapa cost yang mungkin nanti saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada modal tetap atau fix kapital, di mana perencanaan anggaran untuk memulai usaha. Yang pertama ada startup expense atau startup dan startup aset, di mana startup expense di sini yaitu sewa dalam 1 tahun.
Kemudian ada peralatan produksi yang dibutuhkan seperti yang tertera. Kemudian di mana adanya gaji karyawan per bulan yang dibutuhkan, kemudian pembelian barang per bulan seperti apa saja yang dibutuhkan dalam proses penjahitan, kemudian ada juga biaya pemasaran per bulannya. Nah, kemudian ada harga bahan baku per kebaya. Di sini sudah saya buat akumulasinya, di mana yang dibutuhkan dalam menjahit kebaya. Kemudian ada biaya overhead juga selain biaya lain-lain. Di sana sudah tertera berapa yang dibutuhkan dalam biaya overhead. Jadi di sini saya membuat rekapan di mana kebutuhan kas per bulan dalam bahan baku produksi untuk memproduksi 30 unit kebaya dalam sebulan yaitu sebesar 4.836.000, kemudian upah tenaga kerja sebesar 11.500.000, biaya overhead sebesar 280.000, biaya pemasaran sebesar 200.000, kemudian pembelian barang dagangan per bulan sebesar 55.560.000. Jadi jumlah kebutuhan kas per bulan yang dibutuhkan yaitu sebesar 72.376.000. Nah, di mana periode keterikatan dana pada bahan baku, di mana pembelian bahan baku tersebut selama 30 hari, selama sebulan, proses produksinya juga selama sebulan, lama keterikatan dananya itu sebulan, jadi upah langsung dari overhead pabrik dalam proses produksi juga sebulan, 30 hari, dan lama keterikatan dana juga sebulan, 30 hari, jadi untuk memproduksi kebaya dan kamen per bulan adalah sebesar 72.376.000. Baik, sekian presentasi dari proposal bisnis yang akan saya rancang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang.